Pokoknya nemplek lemah ibaratnya, diuruki, digemburkan tanahnya, dirabuk, insya Allah bisa tumbuh dengan baik. Jangan lupa subscribe-nya Adit Danar. Selamat pagi kawan-kawan. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara menanam porang, dan kita akan cari tahu apa sih itu porang sebetulnya dan bagaimana cara tanamnya yang baik, kemudian apa manfaat porang. Dan jangan kemana-mana, tetap ikuti kami. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Untuk porang niku sebetulnya tanaman apa sih, Pak? Porang ini sebenarnya tanaman sejenis umbi. Kalau orang Jawa itu sering menjumpai contohnya setara atau sejenis dengan suwek, tanaman suwek. Namun demikian, kalau suwek itu hanya dimanfaatkan untuk konsumsi saja, misalkan dimakan ala kadarnya, tetapi untuk porang ini bisa menjadi bahan baku berbagai macam industri. Namun untuk porang ini untuk sementara mungkin orang Indonesia belum mengkonsumsi karena harus diolah dulu oleh pabrik, diolah dulu agar menjadi tepung dan akhirnya nanti akan bisa menjadi berbagai produk yang akan diekspor ke negara-negara Cina, Jepang, Taiwan, Korea, dan negara-negara Eropa lainnya. Itu Mas, sedikit tentang porang. Tanaman porang ini relatif sulit atau mudah untuk cara tanamnya sebetulnya? Untuk tanaman porang itu sangat mudah sekali. Jadi tidak ada kata sulit untuk menanam porang. Karena tanaman porang ini mampu untuk hidup, bisa hidup di berbagai tempat. Di ketinggian seberapapun porang ini mampu hidup. Cuman untuk porang ini akan bisa tumbuh dengan baik di daerah yang tekstur tanahnya itu mungkin agak gembur, karena untuk pertumbuhan umbi, pertumbuhan akar itu perlu tempat yang gembur. Namun menanam porang sangat mudah. Di tempat yang rimbun juga bisa, ada naungannya, pohon-pohon pohon-pohon lainnya juga bisa. Namun juga bisa ditanam di tempat yang tanpa naungan, misalkan di kebun yang tidak ada naungannya, di sawah pun bisa. Ini sangat mudah sekali ditanam. Pokoknya nemplek lemah ibaratnya, diuruki, digemburkan tanahnya, dirabuk, insya Allah bisa tumbuh dengan baik. Itu. Untuk proses dari tanam sampai panen itu butuh waktu berapa lama? Untuk proses tanam sampai panen itu Mas, tergantung dari tujuannya. Kalau tujuannya yang kita ambil itu umbi produksi, biasanya kalau ditanam dari katak itu paling tidak kita tanam 2 musim. Jadi satu musim penghujan dia akan ripah atau mati di musim kemarau, kemudian di musim penghujan yang akan datang dia itu akan tumbuh kembali, akan semakin besar nanti batangnya, juga semakin besar umbinya. Baru setelah musim kemarau berikutnya dibongkar, nanti akan menghasilkan 2 hasil. Satu dari hasil umbi yang di bawah di dalam tanah itu juga sangat potensi harganya semakin melambung saja. Untuk kemarin Juli Agustus itu untuk umbinya itu menembus harga sekitar 13-14 ribu rupiah per kilogram.
Namun untuk kataknya, untuk kata ini sebagai nanti sebagai bahan bibit, bisa ditanam sebagai bibit. Ini harganya kemarin bulan Juli Agustus itu bisa menembus harga kurang lebih 350.000 per kilogram. Sehingga tanaman porang ini sangat potensi sekali untuk ditanam oleh para petani di lingkungan yang tadinya tidak produktif biar menjadi produktif, sehingga akan mendapatkan nilai double. Nilai dari tanam itu double, bisa nilai dari umbinya, juga bisa dapat nilai dari kataknya. Nah, ini potensi porang. Monggo untuk petani yang belum menanam, mari menanam porang. Untuk perbedaan porang dengan suwek nggih, Pak. Itu apa sih sebetulnya? Kalau tanaman porang itu mempunyai katak, Mas. Ini contohnya, ini tadi ada kataknya di batang, di setiap cabangnya. Ini juga ini. Kalau tanaman porang itu mempunyai katak, ada kataknya. Tetapi untuk tanaman suwek ya hampir mirip dengan ini, mirip sekali batangnya, daunnya, tekstur semuanya mirip. Tetapi kalau suwek tidak ada kataknya, tidak mempunyai katak, tidak tumbuh katak. Ini yang membedakan. Kalau suwek itu biasanya dikembangkan itu melalui umbi serta anakan istilahnya. Tapi kalau porang bisa dikembangbiakkan melalui katak maupun umbinya. Bisa juga umbinya itu dibelah-belah, ditanam, itu juga akan bisa menjadi bibit baru. Itu, Mas. Inilah perbedaan, Mas, untuk tadi dengan porang. Kalau tadi porang itu di cabangnya ini, di tempat cabang ini tadi ada kataknya. Yang tumbuh di sini ada katak, di sini ada katak, di sini ada katak. Tumbuh di setiap cabang ini biasanya ada tumbuh kataknya. Tetapi untuk suwek ini tanamannya hampir sama, batangnya pun mirip, sejenis ini, tetapi di sini tidak ada kataknya. Ini perbedaan antara suwek dengan porang. Tempat untuk perbedaan yang paling bisa kita lihat adalah pada adanya katak dan tidak adanya ini. Ini bentuk daunnya pun berbeda. Kalau porang ini cenderung lebih besar daunnya. Ini kalau suwek ini agak lebih kecil. Batangnya ini pun juga berbeda. Kalau meskipun sejenis, tapi kalau porang ini ada garis-garisnya dan batangnya ini cenderung halus. Nah, cenderung halus. Tapi kalau ini ada semacam bintil-bintil kasar ini meskipun hampir sama, jangan sampai terkecoh atau jangan sampai salah. Ini suwek, nah, ya ini ya tanaman suwek. Kalau suwek yang diambil cuma nanti umbinya untuk bahan makanan pokok. Biasanya wong desa-desa ya ini. Tetapi orang kota pun suka juga dengan suwek ini, karena ini termasuk tumbuhan yang sehat untuk dimakan, umbi-umbian. Untuk cara tanamnya itu nanti bisa minta tolong bagaimana cara tanam yang baik untuk tanaman porang itu seperti apa, kemudian proses pemupukannya bagaimana, terus dari siramnya bagaimana, nanti tolong dijelaskan untuk teman-teman. Ya, siap Mas. Nanti kita ke lahan yang satunya saja. Nanti di sana kita akan coba jelaskan, coba praktekkan tentang bagaimana cara menanam porang dan bagaimana perawatan yang baik agar menghasilkan ini seperti yang ini. Ini tanaman ini sudah cukup tumbuh dengan baik karena adanya perawatan yang tepat. Ini.